Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya sejumlah konten kreator memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk menunjukkan bakat serta untuk mencari penghasilan tambahan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh sejumlah konten kreator di kanal Banjir Timur. Lalu, seberapa cuan yang mereka peroleh dalam sekali melakukan live streaming? Sempat memicu kebingungan di kalangan gamer, tampilan Indonesia Game Rating System di platform digital membuka pertanyaan lebih besar tentang sistem klasifikasi game. Lantas, bagaimana sistem rating game bekerja dan mengapa Indonesia memiliki IGRS di tengah dominasi sistem internasional seperti ESRB dan PEGI? Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Di tengah ancaman krisis energi global, Indonesia didorong untuk bisa menggunakan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Peneliti dari Institut Teknologi 10 November Surabaya berhasil mengembangkan inovasi terbaru, yakni bensin berbahan dasar minyak sawit. Tim peneliti ITS Surabaya yang dipimpin dosen Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Hosta Ardiananta, berhasil menciptakan bahan bakar alternatif bernama bensin sawit atau benwit. Inovasi ini diklaim lebih ramah lingkungan dengan emisi rendah serta mendukung energi terbarukan berkelanjutan. Penelitian ini memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama, mengingat Indonesia memiliki cadangan crude palm oil atau CPO yang sangat besar. Selama ini, sebagian besar CPO masih diekspor dalam bentuk mentah dan belum dimaksimalkan sebagai sumber energi. Dalam proses produksi, tim menggunakan metode catalytic cracking atau teknik pemecahan molekul besar menjadi lebih kecil dengan katalis. Awalnya, proses ini menggunakan katalis alumina dengan suhu hingga 420 derajat Celcius dan menghasilkan konversi biogasolin sekitar 60%. Pengembangan berikutnya menggunakan katalis bimetallic nikel oksida dan tembaga oksida. Hasilnya, suhu operasi turun menjadi 380 derajat Celcius dan rendemen meningkat hingga 83%. Produk yang dihasilkan didominasi hidrokarbon rantai pendek setara bensin komersial. Secara efisiensi, setiap 10 kg kelapa sawit dapat menghasilkan sekitar 5 liter benwit. Sementara, sisa produk dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar pemanas sehingga minim limbah. Efisiensi dalam satu kali proses kami bisa menghasilkan 50-55% bensin sawit. 45%-nya masih bisa digunakan. Selama ini kami tidak ada residu yang ada itu sebagai kami gunakan untuk kompor bakar. Jadi semua prosesnya menghasilkan dan bisa digunakan. Meski demikian, penggunaan benwit saat ini masih menggunakan metode blending atau campuran. Komposisinya sekitar 10% benwit dan 90% bensin konvensional. Langkah ini dinilai mampu menghemat konsumsi BBM tanpa perlu modifikasi mesin kendaraan. Insya Allah kami selalu support pihak-pihak ini, dan nanti kalau kita misalnya harus mencari ke industri atau mitra yang terlibat, insya Allah kami akan dengan siap untuk mencari membantu tim agar ini bisa dihilirkan dan diproduksi dengan banyak. Saat ini masih 10%, nanti mungkin detailnya monggo Pak Ustadz, tapi saya rasa kita akan bisa tingkatkan sedikit. Kalau untuk mesin-mesin yang diesel yang untuk asintan peralatan pertanian, insya Allah uji coba yang dilakukan sudah sampai 50% di blending. Kedepan, ITS akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendorong uji coba benwit sebagai proyek nasional. Diharapkan inovasi ini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM serta memperkuat ketahanan energi nasional. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah konten kreator memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk menunjukkan bakat serta untuk mencari penghasilan tambahan. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah konten kreator di kanal Banjir Timur. Berapa ya cuan yang mereka peroleh dalam sekali melakukan live streaming? Hingga malam semakin larut, aku masih tak penat juga. My cherry amor, pretty little
Media sosial seperti TikTok kini menjadi ajang mempertahankan eksistensi baik bagi para penyanyi senior maupun penyanyi muda. Di antaranya ada nama-nama penyanyi yang tenar di era 90-an. Seperti personel trio Libels Roni Sianturi, personel grup vokal Warna Dea Mirella, hingga personel Elva Singer Lita Zen juga tak mau ketinggalan dengan tren menyanyi secara live di media sosial. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan aksi Pinkan Mambo yang bernyanyi di pinggir jalan raya Mauk sambil live TikTok di sekitar Jalan Raya Mauk, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pengakuannya, Pinkan menyebut aksi mengamen secara live ini dilakukannya untuk menghasilkan pundi-pundi. Hanya dalam beberapa jam live saja, ia disebut bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. Aksi Pinkan ini tak pelak menjadi tontonan warga sekitar. Bahkan, Pinkan juga tak segan menerima ajakan warga sekitar untuk bersuah foto. Saat tim CNN Indonesia mendatangi lokasi, Pinkan Mambo bernyanyi di halaman ruko kosong dan di bawah terik sinar matahari dengan bermodal speaker aktif. Sementara itu, beberapa tahun ke belakang, kawasan Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur yang difungsikan sebagai saluran pengendali banjir sekaligus ruang terbuka hijau menjadi viral lantaran dipenuhi kreator live yang melakukan siaran langsung di media sosial termasuk TikTok. Meskipun sudah tidak seramai tahun sebelumnya, beberapa kreator live masih terlihat melakukan siaran langsung di kawasan ini. Kalau menurut aku kan lagi sebelumnya kan indoor. Kalau indoor itu emang viewernya sedikit. Setelah aku bergabung dengan anak-anak BKT, ternyata sampai ribuan pengikut. Karena mungkin view-nya juga bagus, belakangnya bagus. Jadi kan di sana viewer naik dari mana sih, dari luar kota sampai ke luar negeri. Akhirnya kita terkenal nama kita sampai ke luar negeri. Jadinya aku memilih nyanyi di sini dan udah enjoy aja sembari mencari nafkah juga sih sebenarnya. Kalau misalkan lagi rame, udah gitu banyak yang pada suka sama kita. Itu kita bisa penghasilan tuh 500-600 bisa sehari. Cuma kan seiring dengan berjalannya waktu, pas udah setahun ini mungkin udah kebanyakan konten kreator, jadinya yang paling sehari ya paling gede itu yang paling sekarang bawa pulang ke rumah cuma 200-300. Cuma kalau sepi ya 50.000 kadang. Edi Hudi, salah satu konten kreator, mengaku dalam sekali siaran langsung dapat meraup cuan hingga ratusan ribu rupiah yang diperoleh dari hadiah digital TikTok ataupun uang apresiasi yang masuk ke rekening bank sang kreator yang diberikan penonton. Tidak hanya rupiah, penonton bahkan ada yang mendukung kreator live dengan memberikan alat-alat siaran langsung. Sementara Muhammad Iqbal yang sehari-hari berjualan donat dan juga driver ojol, live TikTok menjadi salah satu cara menyalurkan hobi sekaligus menambah pendapatan. Karena mungkin aku nyamannya dengan di live TikTok ya. Mungkin kalau untuk ada panggilan di akustik atau live musik segala macam di kafe itu juga ada tawaran. Kita sempat pernah bareng-bareng sama anak-anak. Kita pernah ada di live musik bareng-bareng di Ancol, tempat pernah ada di Ancol kita live musik bareng-bareng. Kalau untuk ini kan ibaratnya ya lebih nyaman di live aja sih sebenarnya. Bagi para konten kreator, live dari kawasan Kanal Banjir Timur yang dinilai menggait lebih banyak penonton dibandingkan siaran langsung di dalam ruangan. Berawal dari live di media sosial, tak menutup kemungkinan untuk meraih karir bernyanyi yang lebih tinggi. Seperti konten kreator Cece Karamel yang memenangkan TikTok Live Creator of the Year pada 2024. Sebenarnya kuncinya itu percaya diri, percaya kalau kamu akan bisa, kedua konsisten, ketiga tadi upgrade, yang keempat sebenarnya yang paling menakutkan adalah melangkah untuk memulai ya, tapi jangan ragu karena sedikit langkah kamu itu akan membuahkan hasil yang lebih besar. Memandang fenomena ini, Live Stream Operation Manager TikTok Live Indonesia, Michael Tan, menyampaikan, kreator-kreator TikTok Live perlu konsisten dan cermat mengambil peluang yang ada agar dapat dikenal lebih luas. Jadi menurut saya tuh kreativitas itu bisa dari mana saja, dari siapa saja. Dan kita percaya bahwa semua orang itu punya talenta. That's why kenapa dari TikTok Live kita tuh membuka peluang kan untuk semua talenta yang ada. Tapi tentu saja semua hal yang ada di TikTok Live, konten-konten yang dibuat di TikTok Live itu tetap harus mematuhi panduan komunitas yang sudah ada di TikTok. Dan panduan komunitas itu yang akan menjaga ekosistemnya menjadi lebih bagus.
Fenomena siaran langsung ini memperlihatkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana unjuk bakat yang sekaligus mendatangkan penghasilan tambahan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh melakukan terobosan baru untuk memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji Indonesia tahun 2026. Salah satunya dengan pembagian kartu nusuk yang kini dilakukan langsung di tanah air sebelum calon haji bertolak ke Tanah Suci. Simulasi pembagian dan penggunaan kartu pintar ini mulai dilakukan kepada calon haji kloter 56 asal Kabupaten Boyolali. Sebanyak 360 calon haji kloter 56 SOC melakukan simulasi pembagian dan penggunaan kartu pintar di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu. Dalam simulasi ini, proses dimulai dari verifikasi data biometrik calon haji yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi nusuk milik pemerintah Arab Saudi. Setelah data dinyatakan valid, petugas dari Syarikah Ar-Rakim langsung menyerahkan kartu pintar tersebut kepada calon haji. Calon haji juga diajak mempraktekkan cara pemindaian atau scanning barcode pada kartu sebagai syarat masuk ke wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina, serta akses menuju Raudah di Masjid Nabawi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kartu nusuk kini dibagikan di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat proses birokrasi dan memberikan kepastian kenyamanan bagi calon haji setibanya di Arab Saudi. Dirjen Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh menyebut, terobosan ini baru pertama kalinya dilakukan pada Kementerian Haji dan Umroh sejak dibentuk. Dengan diterimanya kartu lebih awal, calon haji akan lebih yakin dan tenang saat akan melaksanakan ibadah nanti. Sehingga nanti kartu nusuk itu ya jadi kartu sakti di sana. Lah kalau ndak punya kartu nusuk kan nggak bisa masuk Arafah, nggak bisa masuk Haram. Yo. Bisa untuk menghemat waktu di sana, Pak. Oh, ya pasti itu menghemat waktu sehingga proses ke sana dan yakin gitu loh. Jemaah haji itu yakin loh, aku tenanan hajiannya kartu nusuknya udah dapat. Pelaksanaan simulasi ini pun ditinjau langsung oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid. Dirinya menilai pembagian kartu di embarkasi merupakan kemajuan dari pelayanan haji 2026 yang sangat penting guna mencegah kekacauan di Arab Saudi. Sehingga tadi dari Ar-Rakin sudah memberikan satu penjelasan simulasi ya dengan mengambil sampel ada beberapa jamaah yang tadi dari mulai penerimaan datang, dari datang sampai penerimaan, sampai pembagian kartu nusuk, sampai pendataan sampai selesai. Ini saya selaku Komisi 8 menyampaikan apresiasi sekali terhadap Kementerian Haji dan Pak Kanwil Haji dan sekaligus juga Ar-Rakin selaku Syarikah karena ini satu tanda kemajuan pelayanan yang diberikan pada calon jemaah haji itu 2026 yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Para calon haji pun menyambut positif terobosan ini. Dengan memegang kartu nusuk sejak dari tanah air, mereka mengaku bisa lebih fokus untuk beribadah dan memiliki waktu istirahat yang lebih panjang setibanya di Tanah Suci. Dengan adanya kartu nusuk ini sekarang kan kita lebih tenang untuk kita langsung di Mekah gitu kan, kita sudah memegang secara identitas kita untuk ke Mekah, berarti kita lebih tenang istirahat, untuk ibadahnya kita bisa nyaman, terkondisi bagus lah untuk mulai tahun ini. Kartu nusuk sendiri merupakan smart card resmi dari pemerintah Arab Saudi yang berisi data profil, informasi medis, hingga jadwal ibadah jemaah. Tanpa kartu ini, calon haji tidak bisa mengakses fasilitas di Ar-Musna. Dengan distribusi sejak di embarkasi, pemerintah berharap calon haji bisa lebih fokus menyiapkan fisik dan mental tanpa perlu memikirkan urusan administrasi di bandara. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah. Sempat memicu kebingungan di kalangan para gamer, tampilan rating Indonesia Game Rating System atau IGRS di platform digital membuka pertanyaan lebih besar tentang sistem klasifikasi game. Lantas, bagaimana sistem rating game bekerja dan mengapa Indonesia memiliki IGRS di tengah dominasi sistem internasional seperti ESRB dan PEGI? Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
sempat memicu kebingungan di kalangan para gamer. Tampilan Indonesia Game Rating System atau IGRS di platform digital membuka pertanyaan lebih besar tentang sistem klasifikasi game. Lantas, bagaimana sistem rating game bekerja dan mengapa Indonesia memiliki IGRS di tengah dominasi sistem internasional seperti Entertainment Software Rating Board, ESRB, dan Pan-European Game Information atau PEGI. Beberapa waktu lalu, polemik bermula saat publik menemukan label IGRS pada sejumlah game di Steam dengan hasil yang dinilai janggal. Ada game dengan muatan konten berat yang tampil sangat rendah. Ada pula game yang lebih ringan justru tampil dengan batas usia tinggi. Setelah bertemu dengan Komdigi, Steam menyampaikan permintaan maaf dan menyebut kesalahan teknis serta miskomunikasi menjadi penyebab tampilnya rating yang tidak akurat dan tidak lengkap. Dilansir dari cnnindonesia.com, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sony Hendra Sudaryana mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Steam termasuk melakukan pertemuan pada Selasa 7 April lalu. Ketika gamer sudah lama akrab dengan rating internasional seperti ESRB dan PEGI, kehadiran IGRS di Indonesia menjadi titik penting untuk memahami bagaimana negara ingin mengatur informasi usia, konten, dan kelayakan sebuah game bagi penggunanya. Kita di sini di asosiasi itu memang waktu awal itu kita dilibatkan untuk membantu, tapi kita memberikan masukan saja gitu, dan masukan yang kita berikan pada saat itu pun juga kita bilang bahwa lebih baik kita mengikuti sistem rating yang sudah ada di global, kita terapkan di Indonesia, sambil nanti along the way kita adjust nih apa yang sesuai, bukannya kita membuat sistem rating sendiri. Sistem rating game merupakan cara untuk memberi tanda usia dan menjelaskan isi konten di dalam sebuah game. Parameternya bisa meliputi kekerasan, bahasa, unsur seksual, horor, hingga simulasi perjudian. Fungsi utamanya adalah memberi pegangan bagi orang tua, pemain, dan platform agar bisa memahami kelayakan sebuah game bagi usia tertentu. Di level internasional, dua nama yang paling dikenal adalah ESRB dan PEGI. ESRB banyak dipakai di Amerika Utara dengan kategori seperti Everyone, Teen, dan Mature. Sedangkan PEGI yang digunakan luas di Eropa memakai penanda angka usia seperti 3, 7, 12, 16, dan 18. Logikanya sama, semakin tinggi batas usianya, semakin dewasa materi konten di dalam game itu. Sementara Indonesia memiliki sistem sendiri yaitu IGRS atau Indonesia Game Rating System, Sistem Rating Game Indonesia. Menurut pemerintah, IGRS digunakan untuk menyesuaikan penilaian dengan konteks regulasi dan norma di Indonesia. Kategorinya meliputi 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+. Pemerintah juga menyebut penilaian di Indonesia bisa lebih konservatif dibanding sejumlah sistem internasional. Komdigi menyebut integrasi dan implementasi IGRS ini rampung pada Juni 2026 mendatang. Kisruh kebingungan tentang sistem rating ini sebenarnya menjadi pengingat bahwa dalam ekosistem game global, ketepatan menjadi hal yang paling penting dan juga koordinasi termasuk kepercayaan publik. Roni Satria, Aryo Asmoro, Jakarta. Kecerdasan buatan hadir dengan janji yang menggiurkan. Pekerjaan lebih cepat, keputusan lebih efisien, hidup terasa lebih ringkas. Namun, di tengah kemudahan itu, orang-orang mulai bertanya, apa yang sepenuhnya harus dijaga oleh manusia? Di tengah laju teknologi, AI seolah menjadi jawaban atas tuntutan zaman. Cukup masukkan prompt, tunggu beberapa detik, lalu muncul hasilnya. Namun, ketika teknologi mengambil porsi cukup besar dalam ritme kerja dan cara orang mengambil keputusan, apa yang semestinya tetap dijaga oleh manusia? Oh, one of the things, you're right, is that we oftentimes think of AI as a tool that speeds things up, makes things faster, that instead of working 5 days, now we're going to work 4 days. But one of the critical elements that we must always remember is to make sure that we maintain the trust, the credibility, the clarity, and the consistency that we bring to AI. Hal yang kerap luput dibahas adalah otentisitas. Di era digital, publik terbiasa disuguhkan citra yang dipoles dan narasi yang dikurasi dengan rapi.
Maka ketika AI kini mampu menyusun kalimat dan meniru gaya bicara, kehadiran manusia yang sesungguhnya justru semakin langka dan semakin berharga. Disinilah kebutuhan mulai bergeser. Bukan lagi sekadar siapa yang paling mahir mengoperasikan teknologi, melainkan siapa yang mampu membaca konteks, menimbang risiko, dan menentukan langkah yang tepat. I see a lot of focus on AI literacy. How do you create better prompts? Should we use this tool over that tool? And what I see here is that really the focus is that we should be moving more towards what I call AI agility. And to give you an example is, for me, AI literacy is like going grocery shopping. AI agility is knowing what to cook, but under the pressure that maybe you have a certain deadline or things that you need to accomplish. Ujian terbesarnya bukan pada seberapa cepat penguasaan teknologi baru, namun seberapa kuat orang menjaga kualitas yang membuat komunikasi tetap bermakna. Sebab orang yang akan memutuskan apakah yang mereka lihat layak dipercaya atau hanya terdengar pintar. Roni Satria, Indra Hadi, Jakarta. Bayangkan jika batu berharga bukan terbuat dari proses geologi alami, namun terbuat dari sisa makanan. Para ilmuwan dan desainer menemukan cara untuk mendaur ulang limbah makanan menjadi aksesoris mewah yang berkilau. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Bagaimana jika sisa makanan Anda kemarin bisa berubah menjadi permata berharga untuk esok hari? Para ilmuwan dan desainer menemukan cara agar buah yang terlalu matang dan sayuran busuk tidak hanya berakhir di tempat sampah. Sebaliknya, bahan-bahan tersebut dapat didaur ulang menjadi aksesoris mewah yang berkilau. Selama ribuan tahun, batu permata dihargai tinggi karena kelangkaannya dan proses geologi alami yang memakan waktu jutaan tahun. Namun kini, harta karun bisa berasal dari limbah. Ya, perancang perhiasan Annabella Chan menciptakan permata modern dengan memanfaatkan pigmen dari buah dan sayuran. Chan menjelaskan bahwa di dunia barat, 40% makanan layak konsumsi berakhir di tempat pembuangan akhir setiap tahunnya. Ia kemudian mengembangkan proses pengeringan, perebusan, hingga penggilingan produk pertanian yang terlalu matang menjadi bubuk pigmen murni untuk dicampur dengan bioresin. Jika bumi membutuhkan waktu jutaan tahun, Chan hanya membutuhkan beberapa bulan untuk menghasilkan permata dengan ukuran dan skala yang sulit ditemukan di alam. These ones are tomatoes. I tried for a long time with oranges and lemons, but they were so pale that we can't actually get the pigment to look visible enough. But whereas with pineapple, that solved my problem. In the West, 40% of food available to us, perfectly good food, goes to landfill sites every year. So I thought to myself, what if we can create a gemstone using pigments from fruits and vegetables, infusing it into a bioresin similar to an amber. And to get a ruby this size and scale from nature would have been near sort of impossible. Dari inovasi perhiasan yang ramah lingkungan, mengajarkan kita tentang kekreativitasan dalam mengubah limbah buah menjadi batu berharga. Hal ini juga bisa menjadi solusi atas masalah lingkungan sekaligus menantang standar kelangkaan batu mulia tradisional. Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.